Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi-materi selama satu semester yang ada di akuntansi koperasi IKOPIN. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Trianda Pratiwi dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian ada Damayanti Suci Rahmadani dari Universitas Islam Makassar. Dan yang terakhir yaitu ada Natael Asafito dari STM Bongaya Makassar. Oke, sebelumnya untuk mengajak ke materi-materi, kita harus mengetahui dari video yang ada atau pemaparan yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada mengapa kami itu memilih akuntansi koperasi, kemudian yang kedua yaitu apa saja jati diri dari koperasi yang diambil dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian ada yang ketiga yaitu sektor-sektor usaha. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu alasan mengapa memilih akuntansi koperasi, di mana akuntansi koperasi sendiri memiliki karakter yang berbeda dengan badan hukum perseroan terbatas atau PT maupun perorangan. Kemudian untuk karakteristiknya dari koperasi sendiri yaitu dapat dilihat dari berbagai aspek ataupun dapat dipandang melalui 3 bidang. Yang pertama yaitu ada politik, lalu ada ekonomi, dan yang terakhir ada sosial, di mana pada bidang politik atau pandangan politik, koperasi sendiri itu dianggap sebagai alat pemersatu untuk menghimpun semua warga negara atau semua warga dengan tidak memandang suku, agama, maupun golongan atau ras. Kemudian jika kita lihat dengan sisi pandangan secara ekonomi, koperasi sendiri itu merupakan lembaga ekonomi yang dapat menghimpun modal dari anggota yang jumlahnya relatif kecil hingga nanti kemudian harinya menjadi lebih besar. Kemudian jika kita melihat dari sudut pandang sosial, koperasi sendiri digunakan sebagai tempat untuk menjalin hubungan sosial, yaitu hubungan antar individu dengan asas kekeluargaan. Oke, selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya mengenai definisi koperasi, prinsip-prinsip koperasi, dan selanjutnya. Definisi koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas-asas kekeluargaan. 2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. 3. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang. Kemudian ada koperasi sekunder, yaitu adalah koperasi yang didirikan oleh beranggotakan koperasi. Kemudian yaitu ada gerakan koperasi, di mana gerakan tersebut adalah keseluruhan organisasi koperasi dengan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama tentang koperasian. Tujuan koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur melandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip koperasi yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding. D. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. E. Kemandirian. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar yang kedua, yaitu dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi sendiri itu melaksanakan pula prinsip-prinsip koperasi, yaitu sebagai pendidikan perkoperasian, lalu ada kerjasama antar koperasi. Lalu
selanjutnya yaitu ada nilai-nilai koperasi, di mana terdapat 6 nilai koperasi. Yang pertama yaitu ada menolong diri sendiri dan solidaritas. Lalu ada yang kedua demokrasi. Lalu yang ketiga ada peranan modal yang terbatas. Lalu yang keempat ada ekonomi. Kemudian ada kebebasan, dan yang terakhir yaitu ada keadilan. Selanjutnya yaitu tentang sektor usaha, di mana sektor usaha sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada sektor keuangan dan sektor real. Saya akan melanjutkan pada poin ketiga, yaitu sektor keuangan. Sektor keuangan atau usaha jasa keuangan. Nah, di sini terbagi atas 2 poin. Yang poin A yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini terbagi lagi atas 2 poin, yaitu 1 bank umum, yang kedua bank pengkreditan rakyat. Nah, pada bagian B atau lembaga keuangan non-bank, di sini terdiri atas 4 bagian, yaitu 1 koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam. Yang kedua pegadaian, yang ketiga leasing atau perusahaan pembiayaan, dan yang keempat finansial teknologi. Nah, bagian berikutnya yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank ini adalah lembaga yang berusaha di bidang keuangan dengan aktivitas meliputi 1. Penghimpunan dana dari masyarakat umum atau tabungan dan deposito atau simpanan berjangka. Yang kedua adalah penyaluran dana kepada masyarakat umum, kredit atau pinjaman. Yang ketiga adalah pelayanan transaksi keuangan atau pembayaran tagihan atau transfer antar bank. Poin berikutnya yaitu lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ini adalah lembaga yang berusaha di bidang keuangan dengan aktivitas antara lain 1. Penghimpunan dana dari anggota saja. Yang kedua, penyaluran dana kepada masyarakat umum. Dan yang ketiga adalah pelayanan transaksi keuangan. Yang berikutnya adalah jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Itu terdiri dari 1. Koperasi simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam, yang terdiri atas 3 poin. Yang poin pertama adalah koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang berdiri sendiri, bukan bagian dari koperasi lain, sehingga mempunyai status badan hukum tersendiri. Yang kedua adalah unit usaha simpan pinjam adalah unit usaha yang merupakan bagian dari suatu koperasi serba usaha. Yang ketiga adalah kegiatan usaha SP atau penghimpun dana dari anggota dalam bentuk tapkop dan sijakop dan menyalurkan dalam bentuk pinjam anggota. Poin berikutnya adalah pegadaian. Pegadaian adalah LKNB yang mempunyai aktivitas penyaluran dana saja. Yang kedua, penyaluran pemberian pinjaman dana disertai dengan jaminan fisik atau barang. Dan yang ketiga adalah jaminan fisik atau barang yang dapat berupa barang gudang maupun emas, perhiasan, dan logam mulia yang berharga menurut ketentuan. Poin berikutnya, leasing atau perusahaan pembiayaan adalah LKNB yang berusaha dalam pembiayaan untuk pembelian barang, biasanya dengan akad sewa beli. Dalam aktivitas leasing, ada 3 pihak yang terlibat, yaitu 1. Vendor atau pihak penyedia barang yang akan dibeli oleh nasabah atau debitur. Yang kedua, debitur, yaitu pihak yang membeli barang dengan fasilitas dari perusahaan leasing atau pembiayaan. Dan yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan. Poin berikutnya adalah finansial teknologi atau vintage. Yang pertama adalah LKNB yang beraktivitas usaha dalam jasa keuangan, tetapi tidak menghimpun dana, berbasis teknologi dengan usaha jasa transaksi keuangan dengan pinjaman dana. Contohnya yaitu jasa transaksi pembiayaan GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, Dompetku, Flip, dan lainnya. Yang terbagi atas 2 bagian, yaitu jasa transaksi keuangan atau pembiayaan tagihan transfer belanja dan lain-lain. Yang kedua adalah pinjaman online. Poin berikutnya adalah jenis-jenis usaha sektor real. Yang pertama adalah usaha jasa yang memproduksi jasa bersamaan dengan konsumsi jasa oleh konsumen. Yang kedua adalah usaha perdagangan atau kegiatan utama usaha adalah pembelian dan penjualan.
Yang ketiga adalah usaha manufaktur. Kegiatan usahanya adalah mengubah bahan baku menjadi produk. Nah, dalam poin ketiga ini terbagi lagi atas 2 poin, yaitu poin pertama manufaktur pengelolaan atau proses. Yang kedua adalah manufaktur perakitan atau assembling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.